Materi yang pertama yaitu ada pengertian status gizi, yang dimana gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, dan pengeluaran zat-zat gizi dalam tubuh yang tidak digunakan lagi. Kemudian status gizi juga adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan status gizi, yaitu ada gizi buruk, yang dimana gizi buruk merupakan kondisi gizi kurang tingkat berat akibat rendahnya asupan gizi energi dan juga protein. Kemudian yang kedua ada gizi kurang, yang dimana gizi kurang tingkat sedang akibat rendahnya asupan gizi energi dan protein dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada gizi baik ataupun gizi normal, yang dimana berat badan menurut usia individu itu berada pada batas yang normal. Kemudian ada gemuk, yang dimana gemuk merupakan timbunan lemak yang berlebih dalam tubuh. Dan yang terakhir ada gizi lebih, yang dimana gizi lebih adalah asupan gizi makanan yang melebihi batas kebutuhan dalam jangka waktu yang lama. Mengaruhi status gizi, yang pertama itu ada asupan zat gizi makanan, yang dimana di Indonesia diatur berdasarkan angka kecukupan gizi ataupun AKG, yang merupakan jumlah konsumsi berbagai zat gizi penting yang didasari dengan pengetahuan ilmiah yang sebaiknya dipenuhi setiap harinya, dan itu berguna untuk pemenuhan kebutuhan bagi orang sehat. Kemudian angka kecukupan gizi itu memiliki makna yang berbeda dengan angka kebutuhan gizi, karena batasan konsumsi berbagai zat gizi minimal yang harus terpenuhi karena dibutuhkan oleh individu untuk mendapatkan status gizi yang baik. Kemudian yang kedua ada kondisi kesehatan, yaitu status kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor dari lingkungan, yaitu ada pelayanan kesehatan, genetik ataupun keturunan, kemudian faktor sosial, tingkat pendidikan, kesehatan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian status kesehatan juga merupakan gabungan dari kondisi kesehatan fisik, mental, kesehatan sosial, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadikan masyarakat sulit untuk mendapatkan edukasi hidup sehat karena kebiasaan penduduk pada umumnya kurang sehat, seperti mungkin tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi pembuangan sampah ataupun kandang ternak, sehingga tidak kondusif untuk kesehatan. B. Nilai status gizi anak. Yang pertama ada metode andrometri, yaitu dapat diartikan sebagai mengukur fisik dan bagian tubuh. Beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai parameter andrometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi, misalnya berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar kepala, ukuran lingkar dada, ukuran lingkar lengan atas, dan lainnya. Yang kedua ada metode laboratorium, mencangkup dua pengukuran, yaitu biokimia dan uji fungsi fisik. Uji biokimia adalah mengukur status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Tes biokimia mengukur zat gizi dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh atau ekskresi urin, misalnya mengukur status iodium dengan memeriksa urin. Tes fungsi fisik merupakan kelanjutan dari tes biokimia, sebagai contoh tes penglihatan mata atau buta senja sebagai gambaran kekurangan vitamin A atau kekurangan zinc. Yang ketiga metode klinis, yaitu pemeriksaan fisik dan riwayat medis, merupakan metode klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan gizi. Yang keempat, statistik vital adalah pengukuran status gizi dengan statistik vital yang menganalisis data beberapa penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Yang kelima, metode pengukuran konsumsi pangan. Pengukuran konsumsi makanan sering juga disebut survei konsumsi pangan, merupakan salah satu metode pengukuran status gizi. Asupan makanan yang kurang akan mengakibatkan status gizi kurang. Sebaliknya, asupan makanan yang lebih akan mengakibatkan status gizi lebih. Tujuan umum dari pengukuran konsumsi pangan adalah untuk mengetahui asupan gizi dan makanan serta mengetahui kebiasaan dan pola makan baik pada individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Keenam, faktor ekologi yang mempengaruhi status gizi diantaranya adalah beberapa informasi ekologi yang berkaitan dengan penyebab gizi kurang. Informasi tersebut diantaranya beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai yang sering digunakan untuk menentukan status gizi, misalnya
A. Berat badan diukur menggunakan desin, yaitu timbangan untuk menimbang berat badan balita. Ada timbangan dekto, timbangan kamar mandi, timbangan injak digital, dan lainnya. Yang B. Tinggi badan diukur menggunakan leg board dan microtoys. Yang C. Ukuran lingkar kepala diukur menggunakan pita pengukur. Yang D. Ukuran lingkar lengan atas diukur menggunakan pita pengukur. Yang F. Tinggi lutut diukur menggunakan alat ukur kaliper. Yang G. Tinggi duduk diukur menggunakan microtoys. Yang H. Rasio lingkar pinggang diukur menggunakan pita pengukur.